Salam Blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, izinkanlah The Brondol untuk membicarakan tentang kecambah yang bersertifikat. Karena masih banyak sekali sahabat The Brondol yang bercerita kepada The Brondol bicara tentang kecambah yang katanya original atau katanya yang bersertifikat. Kenyataannya mereka masih percaya dari pintu belakang, pintu samping, ataupun pintu yang lainnya. Maka pada hari ini saya akan menjelaskan 6 ciri khas kecambah yang asli atau original yang bersertifikat. Yang pertama adalah pembeliannya adalah dari outlet resminya. Di dalam setiap pembelian kecambah bersertifikat tidak adanya pembelian kecambah lewat pintu samping atau pintu belakang, itu tidak pernah ada. Apalagi pembeliannya lewat online shop, misalnya Bukalapak, Shopee dan sebagainya, itu tidak akan mungkin terjadi. Karena bahwa pembelian kecambah yang bersertifikat adalah melalui outletnya, kecuali bicara tentang pembelian melalui pihak ketiga. Ketika pembelian melalui pihak ketiga, maka hati-hati. Kecuali misalnya kita membeli di outlet resminya langsung, silahkan. Tapi kalau misalnya kita membeli melewat pihak ketiga atau dengan yang dikenal dengan sistem group buy atau pembelian bersama, misalnya A, B, C, D, E, misalnya ada 5 orang, pesan 200 dikembalikan oleh pihak ketiga ke outletnya, itu baru tetap bersertifikat. Asal bahwa kita harus memilih pihak ketiga yang sudah track recordnya terbaca atau track recordnya adalah jelas baik. Karena jangan sampai bahwa orang kita percaya dari A, B, C ternyata toh pembeliannya tetap tidak berdasarkan dari outlet resminya. Kemudian yang kedua adalah bahwa kecambah yang asli memiliki tanda air. Apakah yang palsu tidak memiliki tanda air? Memiliki juga. Tapi bahwa di dalam tanda airnya berbeda. Ketika kita bicara tentang misalnya bibit PPKS yang original atau yang bersertifikat, maka tanda airnya adalah tidak secerah dari yang palsu. Kalau yang palsu tidak kena air pun dia menjawab cerah sekali. Ini sudah tanda-tanda yang tidak benar. Ketika tanda yang namanya tanda air, baik DP Sign, Lonsum, ada tulisannya BLRS, Sign ataupun PPKS sendiri, adalah ketika dia kena air justru lebih cerah lagi. Apalagi dengan menggunakan tambahan sinar tambahan sinar yang nanti akan terlihat lebih terang lagi seperti duet, itu nanti akan kelihatan jelas di situnya. Kemudian yang kedua adalah keseragaman cangkang ya. Bahwa di dalam pembelian kecambah yang bersertifikat, salah satu cirinya adalah kesamaan besar cangkangnya. Tidak kalau lihat beberapa teman itu membeli kecambah KW, maka serabutnya tidak seragam, kemudian besar cangkangnya juga sangat tidak seragam. Hal ini sudah ada tanda-tandanya bahwa kecambah yang diperjualbelikan mereka adalah tidak bersertifikat. Maka pahami dulu besar cangkangnya. Ada yang jenis cangkangnya besar, ada juga yang jenis cangkangnya besar tapi relatif agak seragam. Kalau nanti misalnya beli dalam satu kantong isinya 100, ternyata ada yang gede-gede banget, ada yang kecil-kecil banget, sangat tidak seragam. Kalau misalnya ditelaah lebih jauh akan sangat ketara di dalamnya bahwa itu original atau yang bersertifikat atau tidak. Kemudian yang keempat adalah kemasan. Kepada para petani dan para planter semuanya yang mau menanam kecambah bersertifikat, tidak ada salahnya bergabung dengan grup-grup Facebook yang bertanya kepada mereka yang sudah paham bicara tentang kemasan. Karena ada juga yang kemasan sama persis dibuat, toh tetap dia bacakan. Maka kuncinya adalah bagaimana kita memahami pembelian lewat outlet, karena kemasannya itu bisa sama persis, tapi beberapa kalau di online shop, di marketplace itu ada yang pakai kotak sistem pembeliannya, maka ya jelas ketara banget bahwa dia adalah bajakan. Kemudian yang kelima adalah sertifikatnya. Sertifikat ini, sertifikatnya coba Anda pahami dulu. Sertifikat yang diterima rata-rata kalau pembelian kecambah yang menggunakan kotak tidak ada sertifikatnya, ataupun beberapa oknum menjual kecambah KW atau abal-abal ini dengan memberikan sebuah sertifikat. Sertifikatnya adalah sertifikat pasti tidak resmi. Ketika para petani dan para planter semuanya pengen membeli pada suatu varietas tertentu, maka saya sarankan untuk bertanya dulu di grup Facebook atau bertanya kepada saya, WA saya, Pak Pendi, saya mau beli. Asal lewat outlet resmi jelas dia asli. Tapi kalau lewat
lewat pintu belakang atau ke orang ini belum tentu benar, kecuali tadi saya sampaikan melalui sistem grup buy dari orang-orang yang sudah memiliki hubungan dengan orang-orang yang ada di dalam ini. Walaupun masalah harga biasanya orang ketiga ini menambah harga ya tidak signifikan sekali lagi karena mereka juga usaha untuk mengkoordinasi beberapa pembeli secara bersama-sama, ya wajar saja kalau ada peningkatan harga dari harga outletnya. Kemudian yang nomor 6 ini adalah sistem pembeliannya. Rata-rata kecambah yang abal-abal atau KW ini relatif diperjualbelikan dengan sistem satu kotaknya berapa. Kayak salah satu teman saya di Jambi membeli kotak, satu kotak 450.000. Ini yang jelas salah kaprah. Saya sampaikan, ini jelas salah kaprah karena bahwa kecambah bersertifikat rata-rata sistem penjualannya adalah persit per satu butir itu berapa harganya. Lah kalau satu butir itu ada yang 7.200, ada yang 8.800, ada yang 10.000, sangat tergantung dari varietas apa yang mau kita tanam. Lah, kalau bicara tentang harga sudah polisi atau kebijakan masing-masing dari penangkar kecambah yang ada. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan. Intinya bahwa para petani semuanya harus berhati-hati dalam pembelian kecambah kelapa sawit karena bisa jadi yang katanya asli adalah abal-abal kecuali memenuhi 6 kriteria yang ada yang tadi saya sebutkan. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, salam sehat bagi kita semuanya, dan semoga Allah melimpahkan rezeki, kesehatan tanpa syarat bagi kita semuanya. Terima kasih, salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.